bahwa program ini kami buat untuk kepentingan anggota dan bagaimana nantinya untuk kita saling menghubungkan antar anggota dalam hal berbisnis, dalam atur keuangan, dan dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan untuk tujuan dari seminar kali ini adalah untuk sedikit memberikan ilmu, kemudian kiat-kiat untuk memberikan kiat-kiat dalam menghadapi pandemi ini, kiat-kiat mengatur keuangan. Karena kita tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi ini masih akan berakhir, maka dari itu kita harus wajib berhati-hati, terutama dalam mengelola keuangan. Karena ada hal-hal yang bisa saja terjadi di depan kita, mulai dari usaha yang bangkrut, PHK, maupun pemotongan gaji, yang mungkin rekan-rekan juga sudah sedikit banyak bisa merasakan pengaruhnya di kala pandemi ini. Ya, tanpa berlama-lama mungkin sedikit saya background saja untuk narasumber kami hari ini. Tema hari ini adalah Building Financial Fundamental Muscle yang akan dibawakan materinya oleh Bapak Adrian Wiharjo. Beliau ini adalah seorang financial planner, co-founder dari CCA, dan dia akan memberikan sedikit tips ilmu dan bagaimana cara mengatasi keuangan di kala pandemi ini, mungkin spesifiknya terutama untuk penerbang dan rekan-rekan kita semua. Seperti itu, mungkin tanpa berlama-lama kita panggilkan kepada Bapak Adrian. Silakan, Pak Adrian. Oke. Ya, selamat pagi. Izin saya panggil teman-teman semua ya, biar lebih mudah. Oke, jadi selamat pagi. Sebelumnya thank you dulu ya, thank you untuk tim dari Asosiasi Pilot Garuda dan tim koperasi Pilot Partnership udah dikasih kepercayaan untuk sharing nih. Jadi intinya hari ini bukan ajang menggurui ya, bukan ajang kelas juga. Jadi benar-benar lebih ke saya sharing apa yang rasa syukur saya pertama, dan juga apa yang sudah saya pelajari selama ini di dunia financial planning. Nah, jadi sebelumnya saya akan didampingin nih sama Mas Astron ya, untuk teman ngobrol nih, biar nggak sendiri-sendiri. Oke. Ya. Nah, jadi kita langsung mulai aja berarti ya, Mas Astron ya. Oke, jadi background-nya saya kenalin diri saya sendiri lagi ya. Jadi saya Adrian Wiharjo. Ada beberapa sertifikasi lah financial planning yang udah saya ambil juga, sudah saya pelajari. Jadi saya harap bisa jadi berkat juga buat teman-teman semua yang hadir di sini. Sambil nunggu lagi, katanya ada beberapa orang lagi yang mau join ya berarti ya, Mas. Oke, jadi sebelumnya perkenalan singkat dulu berarti ya. Nah, tak kenal maka kenalan, ya kan. Nah, jadi ini Instagram saya juga, bisa di follow untuk info-info finansial dan lain-lain lah ya. Sebelum saya jadi terkenal kan lebih ini kayak follow saya follow back berarti. Kalau udah terkenal udah susah ya. Nah, ya jadi untuk yang mau chatting, ngobrol-ngobrol tentang finance, bisnis atau apapun, saya juga available ya di WhatsApp. Jadi bisa di kontak juga untuk nomor saya, di save. Oke, nah jadi sebelumnya saya dari CCA Financial Planner, ya. Nah itu adalah ibaratnya simpelnya kita bilang dokter finansial. Jadi tugasnya kami adalah seperti seorang dokter ya. Jadi biasanya kalau pasien itu di dunia medis, mereka itu merasa sehat-sehat aja, ya kan. Mereka merasa fine-fine aja, tapi pas di check up, loh kok ternyata ada kolesterol, ada asam urat, darah tinggi, gitu ya. Nah, ada penyumbatan mungkin yang lebih ngeri, gejala stroke. Nah, itu yang biasanya dilakukan, dialami oleh orang-orang di kehidupan ini, gitu. Mereka merasa fine-fine aja. Tapi ketika mereka di check up secara finansial, yang terjadi adalah ya itu. Selama ini mereka fine aja, ternyata mereka bekerja, mereka punya uang, mereka udah nabung, punya investasi, asuransi, properti dan lain-lain ya. Tapi setelah di check up, loh kok ternyata
income-nya tidak sesuai gitu untuk capai goals mereka, atau enggak misalnya investasi mereka kok return-nya kecil sekali, atau enggak asuransi mereka ini kalau misalnya ada resiko ya dokter minta 1M aja, nomboknya banyak banget gitu. Jadi buat apa selama ini punya produk-produk finansial? Nah, jadi yang kami lakukan seperti dokter itu, kalau misalnya ada sakit secara finansial, yang bahkan sering banget klien itu nggak sadar kalau mereka sakit, mereka merasa biasa-biasa aja. Nah, dari situ kita bantu diagnosa, kami bantu untuk kasih obat. Nah, setelah dapat obatnya, ya sudah, pasien akan sembuh. Nah, jadi kurang lebih kerjaannya kami itu seperti itu. Kami bantu orang capai tujuan finansial mereka. Nah, ini partner-partner kami juga. Oke, visinya kami balik lagi ya. Jadi first choice financial solution untuk orang-orang. Jadi dari hulu ke hilir lah. Jadi kami dari alokasi, investasi, proteksi, pajak, warisan dan lain-lain, itu kami ada kapabilitas untuk hal itu. Nah, jadi kalau teman-teman ada kebutuhan juga boleh nanti dikontak ke kontak saya. Misi kami adalah yang pertama bantu orang capai financial goals. Pasti dong, misalnya mau pensiun atau nggak mau beli rumah, kami bantu tuh. Harus punya uang berapa, nabungnya gimana, investasinya seperti apa, dan lindungin uangnya gimana biar nggak hilang, biar bisa pensiun, biar bisa capai beli rumah dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ya kami bantu juga pilih produk finansial yang cocok untuk sesuai kebutuhan. Karena banyak banget nih. Kalau di luar sana, orang-orang ketemu sama agen atau broker ya yang kurang kompeten gitu. Mereka, contohnya agen properti, agen asuransi, agen apapun lah, broker saham, forex, robot-robotan, dan lain-lain ya. Nah, cenderung ada conflict of interest, ya kan. Dimana kalau ketemu yang kurang kompeten, suka dinakal-nakalin, atau enggak harganya dinaik-naikin, misalnya properti dari 2M, saya jualnya 2,3 deh, atau enggak asuransi, preminya 2 juta, saya jualnya 3 juta deh, sejumlahnya buat saya. Nah, di situ akan bikin klien rugi dan belum tentu isinya bagus, ya kan. Dari sini kami bantu, ibaratnya orang-orang, teman-teman nggak usah lagi ketemu sama yang namanya agen atau broker, ketemu sama kita, kami dari sini kami bantu, udah yang ideal gimana. Oke. Ya, ini juga ada Instagramnya kami berbagi juga tentang tips, info-info seputar duit lah ya. Dari situ kami harap juga bisa jadi berkat untuk teman-teman semua. Oke, ini makin naik nih 36. Ininya ya, partisipannya kita tunggu sampai 100 ya. Oke, sebelumnya izin dulu dari saya untuk saya minta teman-teman untuk buka, pikiran terbuka, kosongkan gelasnya, jubahnya dicopot dulu, sehingga nanti value-value yang saya sampaikan, yang kami sampaikan itu bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Kemarin juga udah ada ngobrol juga tuh sama tim Mas Astron juga ya, tentang kendala-kendala, masalah-masalah yang dialami sama teman-teman pilot ya di belakangan ini, apalagi karena pandemi ya. Nah, ntar juga ada survei. Oke. Jadi saya akan buka quotes ya, akan buka dengan ini statement ini. Being wealthy is not about how much, it's about how long. Nah, ini yang banyak banget orang-orang di luar sana, mereka salah menangkap definisi tentang menjadi kaya. Jadi banyak orang merasa, apalagi karena pengalaman saya juga ada klien-klien juga, orang-orang tuh merasa mereka akan menjadi kaya dengan mereka punya income besar, dengan mereka punya aset banyak, dengan mereka punya sesuatu yang mereka simpen itu banyak banget. Apalagi banyak orang yang merasa gaya hidup mereka akan semakin tinggi, mereka akan semakin kaya. Nah, itu yang bahaya. Justru tolak ukur sebuah kekayaan itu bukan tentang seberapa banyak mereka punya uang, tapi tentang seberapa lama mereka bisa bertahan hidup
kalau misalnya income seseorang itu langsung mati, nol. Kasarannya kalau income-mu tak cabut, berapa lama kamu bisa bertahan sampai sampai meninggal, sampai benar-benar nggak bisa makan lagi, berapa lama itu? Nah, jadi definisi kaya, definisi wealthy itu adalah it's not about how much, it's about how long. Nah itu ya, karena banyak banget orang-orang, ini bukan soal tentang income gede, karena income bahkan kami ada klien juga income sampai ratusan juta gitu, yang sebenarnya ketika di check up, ketika income ratusan juta itu berhenti, bulan depannya mereka udah nggak bisa hidup lagi, cicilan, tagihan, hutang dan lain-lain. Nah jadi ingat hal ini penting. Nanti kita akan balik lagi di akhir ya. Oke. Nah, contohnya nih, beberapa contoh teman-teman mungkin udah tahu yang tentang yang apa namanya mengiyakan statement yang tadi, yang ini nih. Contohnya yang tadi ya, Michael Jackson, dia sekali konser aja bisa banyak banget lah. Bahkan dia penjualan album dia, royaltinya aja yang sampai 100 juta kopi itu sekarang duitnya kemana gitu. Bahkan pas beliau meninggal, hutangnya banyak banget, dan hutangnya konsumtif semua. Johnny Depp dia declare bahwa dia bangkrut, itu ada di Google sih. Kemana semua tuh dia main film? Dia kan main film banyak banget, hampir 100 kali dia film banyak, ya kan. Income dia gede banget, tapi kenapa bisa declare bangkrut? Kemana aja itu uang? Mike Tyson juga sekali tinju, Mike Tyson mau menang mau kalah dia dapat duit gitu. Dan kita lihatlah sampai waktu itu dia sampai pelihara harimau ya, si Mike Tyson itu. Nah, dan bahkan dia pernah bilang dia hampir bangkrut atau mungkin udah bangkrut ya. Itu kemana aja uangnya semua? Jadi sebenarnya yang intinya adalah bukan tentang seberapa besar income kita, tapi seberapa lama kita bisa bertahan kalau income-nya nggak ada. Ya, sampai sini. Oke. Nah, apalagi sekarang nih, pandemi COVID-19 dari tahun 2020 ya. Nah, pandemi ini menguji banget nih. Di sini saya baru ketemu klien-klien yang dulunya income-nya gede, pengusaha besar, tapi ternyata setelah terkena krisis, habis utang, cicilan, semuanya, aset-aset dijual, rumah dijual untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup loh, bukan untuk menikmati hidup, baru bertahan hidup. Nah, jadi ini ironi yang kita lihat sebenarnya. Dan di sini kita bisa belajar sebenarnya. Di saat krisis justru literasi keuangan seseorang itu baru teruji. Jadi bukannya teruji ketika ada kondisi seperti biasa, tapi kondisi krisis. Nah, itu baru teruji. Sama kayak militer lah ya, militer negara itu baru teruji kekuatannya ketika ada perang, ya kan? Dan ternyata ya itu pas perang Rusia itu orang-orang pada takut, ya kan? Itu militernya ya itulah ya itu terujinya di situ. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, sekarang saya mau minta ajak teman-teman kita tes dulu nih ya. Kita tes dulu teman-teman seberapa besar dampak yang kena nih. Jadi apa yang membuat pilot terkena dampak pandemi? Nah, mungkin teman-teman bisa juga chat di kolom chat ya, komen di kolom chat nih. Kira-kira apa yang membuat pilot-pilot terkena dampak pandemi ini? Sambil nunggu nih, ayo let's go. Oke, sambil nunggu, kira-kira hal-hal apa yang membuat teman-teman pilot ini bisa terkena pandemi COVID? Oke. Ini nggak ada yang chat nih. Ya, dipersilakan mungkin bagi yang mempunyai unek-unek di kala pandemi ini, apa yang paling terkena dampaknya, dan mungkin kita bisa sharing bersama mengenai dampak dari COVID ini. Ya, walaupun kita semua sudah tahu ya, pastinya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Cuman mungkin bisa lebih spesifik lagi atau mungkin lebih ke personal juga boleh.
Jadi kita bisa saling men-share apa yang menjadi masalah dan kira-kira solusinya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah ada sedikit beberapa ini, Mas Adrian. Oke. Ya, sip. Oke. Oke, thank you loh, Kak Windy ya, penurunan penghasilan, penurunan pola kerja, Kak Satya Graha, pemasukan berkurang, Pak Iqbal gak terbang di rumah doang, bosen, betul. Oke. Pak Abraham ya pemasukan satu sumber saja dari APG-nya sendiri ya, pengurangan pendapatan yang signifikan. Oke, thank you teman-teman yang respon. Jadi memang ya, dan nggak cuma industri penerbangan saja, ada juga banyak bahkan industri lainnya yang parah banget, yang lebih parah. Contohnya yang tour and travel, tour. Nah itu sampai kita ada beberapa klien yang sampai 0 dan gulung tikar akhirnya. Mau nggak mau, ya. Ini juga peraturan pemerintah berubah terus. Oke, tagihan kartu kredit karena selalu bayar minimum. Oke, istri lebih kusut mukanya karena bantu mikir. Thank you Pak Noni. Benar-benar saya rasakan ini ada emosi dalam chat ini nih. Oke. Kita di sini santai aja. Oke. Ya, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah merespon ya. Benar banget, dan nggak cuma industri penerbangan saja. Tapi rata-rata sebenarnya yang membuat orang-orang terkena dampak pandemi itu bukan karena COVID-19-nya, tapi karena bahkan sebelum COVID-19, yang tadi ya, literasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu sebenarnya di awalnya. Dan rata-rata dari yang kami pelajari, kasus-kasus pada umumnya, itu kayak gini. 3 hal ini, itu yang membuat ketika pandemi, habis. Jadi yang pertama spending habit. Spending habit ya kita udah tahu lah ya, spending habit, kebiasaan yang biasanya dari income langsung beli. Bahkan bukan income-nya yang naiknya eksponensial gitu, tapi spending-nya yang eksponensial, naiknya cepat sekali. Dan itu yang bikin orang kena dampak pandemi di awal. Karena spending itu setiap bulan tetap, apalagi kalau udah jadi habit, itu ketika income berhenti pun habit belum tentu langsung bisa berhenti. Dan apalagi yang kedua, cicilan. Ketika sudah ngambil cicilan, udah ada komitmen ya, udah ada komitmen nyicil misalnya berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, misalnya nyicil apa, Harley, atau nyicil mobil mewah, atau nyicil jam Rolex. Nah, mereka nggak peduli ada pandemi atau enggak, mereka nggak peduli ada income-nya si A itu 0 atau income-nya naik. Yang penting yang mereka pedulikan adalah gua tagih teman-teman setiap bulannya segini. Nah, itu yang bahaya juga. Dan apalagi kalau dari klien-klien nih, mereka itu kebanyakan cicilannya konsumtif loh. Jadi bukan cicilan produktif kayak misalnya saya pinjam KPR atau nggak saya pinjam kredit usaha untuk bikin Indomaret, Alfamart gitu, atau nggak kos-kosan misalnya. Tapi cicilannya konsumtif untuk gaya hidup. Nah, itu yang bahaya banget ya di sini. Dan yang ketiga, antisipasi masa depan. Jadi banyak banget orang-orang yang hidup di masa kini doang. Mereka nggak planning ke depannya gimana. Bahkan kalau ditanya ya klien-klien nih, Pak, planning tahun depan gimana? Rata-rata jawabannya apa? Ya, saya jalanin aja dulu. Gitu loh. Jadi prinsip YOLO itu ada, benar-benar dianut oleh orang-orang, klien-klien saya juga banyak banget yang menganut prinsip YOLO. Jalanin aja dulu. Gitu. Terus ada yang orang udah usia 50-an gitu, 4 tahun lagi mau pensiun, ketika ditanya rencana pensiun gimana Pak? Udah siapin? Wah, itu belum kepikiran saya. Atau enggak, misalnya mau beli rumah gitu, belum kepikiran juga ini. Pengen sih rumah gitu di daerah Pantai Indah Kapuk misalnya ya. Tapi duitnya belum disiapin sih. Nah, itu banyak banget gitu. Dan apalagi ketika ngomongin tentang dana darurat, asuransi. Wah, itu banyak orang yang merasa hal tabu dan lain-lain. Dan padahal hal-hal itu, antisipasi itu terhadap krisis dan lain-lain, itu yang bisa nyelamatin kita di kala pandemi kayak kemarin tahun lalu. Sekarang mungkin udah pada naik semua lah ya gitu, bersyukur banget sama Tuhan. Nah, tapi ini yang terjadi sih di orang-orang pada umumnya. Jadi itu bahaya.
ya. Jadi kira-kira kalau dari teman-teman yang ada di sini termakan satu atau dua atau justru ketiganya dari kasus pada umumnya ini, saya nggak suruh raise hand ya, cuma bisa aja kita ya ini berarti saya gitu. Karena termasuk saya sendiri seperti ini dulu ya. Nah, oke, sekarang ada survei singkat nih, jadi kita main sebentar nih ya. Jadi teman-teman boleh scan, keluarin HP-nya, QR code scanner atau enggak masukin yang ada di sini, menti.com ya, menti.com. Keluarin QR code scannernya dan bisa nih kita tes. Ini anonimus teman-teman, jadi nggak usah malu, nggak usah pede juga. Jadi anonimus semuanya. Di sini kita coba nih, kita coba lakuin. Jadi ada 2 pertanyaan. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, ada 2 pertanyaan. Bila penghasilan aktif Anda berhenti total, berapa lama Anda bisa bertahan hidup? Oke, di sini kita bisa coba lihat. Oke, kita sambil tunggu nih ya, teman-teman yang lain. Atau enggak, ya kita tunggu ya, 1 menit, 2 menit lah di sini. Jadi kita bisa lihat di sini keadaannya dan bagaimana nanti saya bisa bantu teman-teman ya. Mungkin sambil dilanjut dulu, ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua agak panjang. Sejauh mana Anda sudah persiapkan kebutuhan finansial? Ada skala 1 sampai 5 ya. 1 belum sama sekali, 5 sudah siap. Oke, QR-nya saya tampilin lagi. Ya. Atau enggak di atas tuh. Masuk ke menti.com yang di atas, masukin kode 2071859. Nah, biar kita bisa lihat ya. Oke, saya tampilin lagi deh ya QR-nya. Ya. Oke. Sambil nunggu ya, teman-teman. Nanti saya akan sharing juga gitu tentang gimana caranya keluar dari masalah-masalah finansial dan fondasi-fondasi apa kalau misalnya sudah terlanjur kena masalah atau ada terlanjur terjatuh. Nah, itu gimana cara siapin fondasinya gitu, fondasi yang kuat, fundamental yang kuat. Jadi kalau ada krisis lagi ke depannya, dan saya cukup yakin sih krisis itu akan selalu ada ya. Nah, kalau ada krisis lagi ke depannya itu pasti kita bisa survive, kita bisa bahkan nggak ngefek krisisnya. Oke, nah kita coba lihat sekarang. Ya, jadi sementara ini dulu ya. Oke, jadi ada yang bila penghasilan aktif Anda berhenti total, berapa lama Anda bisa bertahan hidup? Ada yang bilang 1 bulan saja, di bawah 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, paling banyak masih lebih dari 12 bulan ya. Nah, itu syukur banget karena ada lebih banyak ya yang bilang lebih dari 12 bulan, tapi harusnya ada lagi 1 lagi nih, lebih dari 5 tahun, lebih dari 7 tahun, nah gitu ya. Nah, kita coba next nih berikutnya ya. Oke. Nah, yang ini nih. Sejauh mana Anda sudah persiapkan kebutuhan finansial Anda? Oke. Biaya hidup harian untuk 6 bulan ke depan, rata-rata, oke, setengahnya ya berarti ya. Asuransi jiwa 1,8. Ya, jadi oke, belum dana pendidikan ya, asuransi penghasilan 5 tahun income, dana untuk tempat tinggal di angka 3, dana pendidikan di angka 2,4 ya untuk anak, dana pensiun. Nah, paling sedikit itu dana pensiun. Berarti dari teman-teman belum disiapkan, dan asuransi penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya berhenti karena sesuatu, biasanya karena sakit atau kondisi cacat, nah itu penghasilannya tidak akan berhenti sebenarnya, karena ada yang menggantikan.
Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya hasil dari surveinya. Ya, masih ada beberapa orang ya yang 1 bulan ketika penghasilan aktifnya berhenti. Nah, itu yang nanti harapannya dari sini bisa berubah, bisa bertambah ya pengetahuannya. Oke, saya lanjut lagi. Thank you teman-teman yang udah partisipasi surveinya. Sambil diisi boleh? Ya, sambil diisi juga boleh. Lagi. Nah, makanya ini hari ini ya. Hari ini topiknya kita yang tadi isi angka 1, angka 2, angka 3 itu kita bisa perkuat lagi fundamentalnya, dan yang tadi masih kurang dari 1 tahun bisa bertahan, dan bahkan 1 tahun bertahan pun kalau penghasilan berhenti itu juga sebenarnya masih bahaya ya. Jadi kalau bisa selama-lamanya tanpa penghasilan itu bisa bertahan hidup kita ya. Oke, jadi di sini sebenarnya simpelnya adalah kita anggap permainan uang ini adalah sebuah permainan. Jadi kayak sama layaknya kayak kita main gitu ya. Kayak kita main, awalnya misalnya kita main catur, kan awalnya pasti dari payah kan, dari kita kalah sama orang biasa aja, kalah gitu. Cuma the good news, ini bisa dipelajari. Jadi sama kayak tentang keuangan, yang awalnya mungkin pernah bangkrut, awalnya mungkin pernah kena krisis, hancur semuanya, bisa dipelajari gitu. Dan ketika kita sudah pelajari, pasti kita bisa menang. Menangnya tuh apa? Kondisi menangnya tuh apa? Ya itu financial freedom. Itu adalah kondisi kita udah menang udah. Dan financial freedom itu terjadinya gimana? Financial freedom itu terjadi ketika passive income itu lebih besar daripada pengeluaran bulanan. Nah, itu baru terjadi financial freedom. Ya. Passive income, bukan income. Nah, jadi kondisinya adalah anggap aja kita sebuah permainan, dan kalau permainan itu ada caranya untuk menangin permainannya. Ada caranya untuk capai financial freedom tadi. Dan caranya ini saya izin sharing ke teman-teman semua. Ya. Cara menanginnya gimana? Simple. Tingkatin financial IQ teman-teman. Oke, teman-teman di sini boleh nih minta responnya lagi. Di sini siapa yang udah pernah familiar dengar tentang financial IQ? Boleh minta jempolnya, teman-teman. Di sini saya sambil lihat ya. Yang udah familiar tentang financial IQ. Oke. Ada beberapa ya. Oke. Di sini teman-teman siapa yang baru pertama kali mendengar istilah tentang financial IQ, boleh minta tepuk tangannya. Tentang yang emoticon tepuk tangan. Jadi saya bisa melihat. Oke, ada yang respon juga. Thank you. Oke, thank you teman-teman. Nah, jadi sama kayak kita main catur ya. Untuk menang di permainan catur kita harus tahu strateginya. Dan seseorang tidak akan bisa menang di permainan catur kalau nggak tahu cara menangnya, cara strateginya. Nah, sama di dunia finansial yang tadi, untuk capai financial freedom harus tahu strateginya. Dan kalau nggak tahu strateginya, ya akan sulit untuk menang. Gitu. Contohnya misalnya orang menang lotre aja, itu belum tentu dia financial freedom, bisa bangkrut lagi, ya kan? Karena dia nggak tahu strateginya. Jadi income gede itu bukan suatu parameter orang itu kaya atau enggak. Ya, caranya increase financial IQ. Financial IQ itu apa? Financial IQ itu adalah kecerdasan seseorang dalam mengambil keputusan finansial. Ya. Seperti ya contoh penghasilan surplus, arus kas yang efisien, alokasi ya kan, melindungi serta melipat gandakan kekayaan. Nah, jadi di sini kita bisa menilai kecerdasan seseorang dalam mengambil keputusan finansial, itu financial IQ. Ya, jadi semakin tinggi financial IQ seseorang, itu akan semakin bijak dia mengambil keputusan dan akan semakin lebih cepat dia menang permainan ini. Ya, akan kasarannya akan semakin cepat dia jadi kaya lah di situ ya. Nah, jadi di sini financial IQ seseorang. Dan kalau kita lihat financial IQ itu ada 4. Oke. Yang pertama make money. Make money itu adalah kecerdasan seseorang dalam menghasilkan uang. Nah, di sini teman-teman, untungnya kalau di sini teman-teman kalangan pilot, saya rasa income-nya pun udah lebih tinggi dari
sebagian pekerjaan lainnya. Nah, jadi di sini pun kita bisa lihat lah, untuk make money saya rasa udah nggak terlalu ada kesulitan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita lihat bahkan orang-orang dengan waktu yang sama 24 jam, ada orang yang menghasilkan sorry to say 5 juta per bulan, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang miliaran sebulan. Gitu. Waktunya sama. Apa yang membedakan itu financial IQ mereka dalam make money? Keputusan mereka dalam saya mau ambil pekerjaan ini, saya mau ambil pekerjaan ini, saya mau tambah pekerjaan ini, saya mau buka bisnis ini. Nah, itu semua financial IQ mereka dalam make money. Contohnya, ketika orang mau buka bisnis, itu melibatkan financial IQ nomor 1, make money. Ya. Nah, yang kedua, allocate money. Kecerdasan seseorang dalam mengalokasikan uang yang mereka udah dapat, nih, dialokasikan ke pos-pos pengeluaran tertentu. Nah, kalau financial IQ seseorang dalam yang kedua ini, allocate money, itu jeblok, biasanya uang yang mereka udah dapat dialokasikan itu bocor. Nggak sadar uangnya lari kemana, tiba-tiba, waduh, kok nggak cukup ya? Kok tabungan saya harus ambil tabungan saya ya untuk biaya hidup. Kok saya harus untuk bayar kredit, ya sepertinya pusing sekali, ini uang saya kemana tiba-tiba. Gitu. Nah, itu financial IQ kedua dalam allocate money. Ya. Jadi dan bukan dengan berhemat loh, ya. Berhemat tidak membuat kita kaya. Tapi financial IQ allocate money itu yang membuat salah satu yang bisa membuat kita kaya. Karena percuma kalau kita hidup hemat tapi bocor, sama aja. Ya. Terus step ketiga, protect money. Financial IQ ketiga ini itu yang paling sering terbengkalai ya. Jadi kecerdasan seseorang dalam melindungi uang yang mereka udah dapat dan mereka udah alokasiin cantik-cantik tuh ke dalam pos-pos pengeluaran, udah dibajetin, mereka lindungin biar nggak hilang di tengah jalan. Kebanyakan mereka udah alokasiin, masukin ke saham, masukin ke properti, ke reksadana, deposito gitu ya. Terus ini untuk expense saya setiap bulan. Tapi ternyata ada krisis seperti pandemi COVID, atau enggak tiba-tiba kena tabrakan, nggak bisa kerja lagi. Nah, itu semua krisis. Gimana kecerdasan seseorang dalam mengambil keputusannya itu dalam lindungi uang. Ya, kalau nggak bisa lindungi uangnya akan hilang. Meskipun udah diinvest, udah dimasukin mana, udah ditabung, hasil kerja bertahun-tahun itu hilang itu aja. Banyak banget yang kejadian kayak gitu. Dan yang keempat, leverage money. Kecerdasan seseorang dalam mendongkrak mereka punya nilai uang biar tidak kalah sama inflasi. Ya, jadi salah satunya adalah ya tadi itu. Kalau misalnya financial IQ-nya rendah, biasanya orang-orang itu akan masukin ke instrumen investasi yang return-nya rendah. Yang return-nya rendah sehingga kalah sama inflasi. Inflasinya padahal udah berapa. Dan ada lagi, kalau financial IQ tentang yang nomor 4 ini rendah juga, mereka akan terlalu agresif masukin ke tempat-tempat yang pinginnya return-nya tinggi. Gitu. Alhasil ternyata investasi bodong, ternyata itu judi online, ternyata itu banyak hal-hal lainnya itu yang klien-klien saya, bahkan teman dekat saya pun kena sendiri loh itu. Tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi step 1, 2, 3, 4 financial IQ, make money, allocate, protect, leverage itu harus berurutan, nggak bisa dilongkap-longkap, nggak bisa dilompatin. Nanti saya akan sharing kenapa nggak bisa dilompatin. Tapi hukum alamnya seperti itu. Jadi dari step 1, step 2, step 3, kemudian baru step 4, baru investasi. Ya. Sampai sini. Jadi di sini ini kita lihat financial IQ. Kenapa kita butuh 4-4-nya? Karena untuk menangin permainannya sama leverage itu menentukan berapa lama kita bisa capai financial freedom, berapa lama kita bisa capai menangin permainan ini gitu. Tapi yang kedua itu allocate money sama protect money itu loh yang menjamin kita seberapa pasti kita bisa menangin permainan ini. Ya.
Jadi kalau kita bisa make money sama leverage-nya tinggi, bagus, gitu. Kita bisa menangin permainan financial freedom ini dalam 5 tahun doang misalnya. Tapi allocate money sama protect money tidak ada, rendah, nggak pasti. Nah, itu yang bahaya. Dan kebanyakan orang yang orang-orang lakukan di luar sana adalah dari make money langsung lompat ke leverage. Langsung mereka masukin invest, all in langsung. Mereka masukin ke instrumen yang return-nya gede banget, yang katanya 1% per hari, 30% per bulan, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Itu ngeri banget. Ya, belum pasti mereka menang. Oke, nah kita lanjut lagi. Kita bahas pertama tentang make money. Jadi make money caranya untuk menang, untuk semakin tinggiin kita punya financial IQ di make money adalah kita harus ke kuadran I. Di sini boleh teman-teman yang untuk baru pertama kali belum familiar terhadap ini, yang ESBI boleh minta jempolnya teman-teman. Oke. Nah, jadi saya ingin lihat dulu. Thank you yang respon. Ya, jadi yang pertama ada ini kuadran tentang suatu pekerjaan ya, make money. Yang pertama kita mulai dari yang paling kiri atas dulu, employee. Jadi employee itu adalah kita punya pekerjaan, ada orang yang mempekerjakan kita dan ngegaji kita atas kita berapa jam kita kerja di situ, kita digaji sekian. Nah, itu dia tuh. Contohnya banyak ya, kayak saya dulu di karyawan, di BCA, terus teman-teman yang tempat lain yang bekerja lah, yang ada kontrak kerja, nah itu employee. Gitu ya. Intinya dari sini nggak ada yang salah sebelumnya teman-teman ya. Employee jelek enggak, investor jelek enggak ada yang kayak gitu, tapi di sini lebih untuk kita belajar bersama. Nah, yang kedua, self-employed. Nah, self-employed itu kita yang punya pekerjaannya. Jadi biasanya kalau self-employed itu mereka punya kontrol atas waktunya mereka sendiri, gitu. Tidak seperti employee dulu. Kalau employee mau cuti aja kita harus minta izin. Kalau nggak diizinin ya nggak bisa, ya kan. Contoh kalau weekend dipanggil bos untuk kerja, kita ya datang dong, gitu. Nah, jadi mereka tidak mempunyai kontrol atas waktunya mereka, dan ketika berhenti bekerja, income-nya juga berhenti. Oke. Nah, employee beda sedikit. Ketika mereka berhenti bekerja, self-employed ya. Contohnya kayak freelance, dokter, pengacara, gitu, dan lain-lain ya. Nah, ketika mereka berhenti bekerja, berhenti buka toko, berhenti ketemu klien, income-nya berhenti, ya kan? Tapi good news-nya mereka punya kontrol atas waktunya mereka sendiri, mau kerja kapanpun terserah, ya kan? Nah, di situ self-employed. Nah, kemudian masuk ke kuadran B, business owner. Bedanya business owner sama self-employed sebenarnya mirip-mirip. Bedanya adalah business owner memiliki sistem, sebuah sistem yang bekerja untuk mereka. Jadi meskipun mereka misalnya ya lagi liburan gitu, liburan seminggu ke Bali, income tetap bisa masuk karena ada sistem yang bekerja untuk mereka. Ada karyawannya mungkin, atau nggak ada sistem-sistem online yang lainnya, digital lainnya, gitu. Tapi tetap sama aja. Mereka kalau business owner, mereka lebih punya kontrol atas waktunya mereka, dan mereka punya kontrol atas income-nya mereka sendiri. Jadi udah ada evolusi tuh dari yang tadi E, S, B, ya, gitu. Kemudian yang terakhir di kuadran I, investor. Kuadran investor itu udah benar-benar kita membuat uang bekerja untuk diri kita sendiri. Ya, contohnya seperti Warren Buffett, ya, gitu-gitu dan lain-lainnya. Nah, sekarang boleh nih minta pendapat teman-teman. Kalau teman-teman pekerjaan kita nih sekarang nih ya, teman-teman pilot itu ada di kuadran E, S, B atau I. Kira-kira nih guys. Boleh, silakan. Oke, di E ada, oke, antara E atau S ya sebenarnya, di E ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Intinya adalah tapi kita secara manusia itu harus selalu melihat ke arah yang kanan. Karena yang kanan itu kita punya kontrol atas income-nya kita sendiri.
Jadi dengan sistem atau dengan investasi, mati ya, mati nggak? Aman ya? Oh, oke, sip. Thank you. Nah, dengan sistem atau dengan investasi, uang bekerja untuk kita. Nah, harus ke arahnya ke yang kanan. Jangan ke yang kiri terus sampai nanti pas udah pensiun, biasanya baru bingung. Wah, ini aku kerja apa nih habis ini? Karena income-nya berhenti, cicilan banyak, semuanya gaya hidup tinggi. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Ya, jadi di sini itu yang penting. Nah, kita next lagi. Oke, ini contoh yang tadi. Nah, sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi make money. Ada pendidikan, modal usaha, mentalitas, pengalaman, relasi. Ya, di antara ini, teman-teman, mungkin saya tanya lagi nih. Di antara kelima faktor ini, yang paling penting mana? Faktor yang paling penting dalam make money. Coba. Boleh lebih dari satu. Yang paling penting aja. Yang paling penting ya. Oke. Pendidikan, modal usaha. Oke, Pak Ahmad sampai dilingkarin, mantap. Pendidikan ya, modal usaha, mentalitas, pengalaman. Oke, mentalitas, ada yang bilang relasi, mental, relasi. Sip, thank you teman-teman. Nah, secara financial planning, sebenarnya yang paling penting dalam semuanya penting ya, semuanya penting gitu. Tapi yang kalau nggak ada hal ini akan lebih sulit untuk sukses gitu dalam make money. Itu yang paling bawah, relasi sih. Jadi pendidikan S2, S3 atau apapun itu sertifikasi, kalau tidak ada relasi akan sulit untuk masuk. Contohnya kita udah lihat dokter ya, udah ambil spesial. Cara untuk mereka ambil spesialis harus ada relasi, nggak cuma pintar. Modal usaha juga, kadang orang yang tidak ada modal pun kalau ada relasi dimodalin sama dia. Mentalitas juga, biasanya kalau orang ada relasi tidak butuh mentalitas yang terlalu kuat-kuat banget gitu loh, karena jalannya lancar, ya dibukain semua. Dan pengalaman, kalau ada relasi, pengalaman akan mudah didapatkan. Ya, jadi intinya pesannya adalah sering-sering ketemu orang, sering-sering bangun relasi sih. Karena kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi orang tersebut yang kita kenalan 5 tahun kemarin itu jadi apa, bisa bantu kita ke depannya. Nah, itu penting banget relasi. Karena itu faktor yang kalau nggak ada, make money-nya akan lebih sulit. Oke, bukan berarti nggak bisa loh, tapi lebih sulit aja. Oke. Nah, ini Pak Ahmad, coretannya boleh dibantu dihapus yang tadi. Oke, nah ini contohnya nih. Jadi dari E pindah ke S, dari S pindah ke B, terus ke I. Itu bisa. Karena udah ada contoh-contohnya yang kita tahu ya, Rico Huang, Andika, Timothy Ronald. Itu ya, Rico Huang dulu kerja sama papanya, E dong, kemudian dia buka bisnis sendiri, S. Dan kemudian dia bikin sistem. Disistemin online, dia bikin dropship aja, jadi B. Nah, setelah B dapat uang banyak, baru jadi I. Gitu. Jadi seperti itu. Andika juga, Timothy Ronald juga dulu dari S dia, main saham doang, trading saham doang gitu kan. Yang modalin siapa? Mamanya. Gitu. Dia nggak ada modal. Terus bikin PT sendiri, bikin ternak uang dan lain-lain, sampai sekarang jadi B sama I. Jadi nggak ada yang mustahil sebenarnya. Dan dari E pindah ke S itu tidak harus berhubungan loh ya. Gitu. Misalnya saya jurusan teknik pangan, gitu, kerja di perusahaan yang berhubungan sama makanan, misalnya Unilever gitu. Terus saya buka S, bisnis kecil-kecilan gitu, harus berhubungan sama pangan? Enggak harus. Gitu. Di sini faktor kecerdasan kita dalam make money ditentukan pemilihan pekerjaannya, pemilihan bidangnya. Itu pokoknya harus yang menjawab social problem kalau membangun bisnis, gitu ya. Orang nggak peduli sama passion kita, ya kan? Orang peduli masalah mereka selesai. Nah, itu dia tuh. Oke, nah kita masuk ke allocate money. Allocate money, oh ya Pak Astron, pertanyaannya enakan di akhir atau sambil jalan ya? Mungkin sambil berjalan juga boleh, kalau ada di tengah-tengah. Cuma mungkin diselesaikan materi dulu kan. Oke, saya izin selesai materi dulu ya teman-teman. Thank you, Mas. Oke, nah yang kedua kita masuk ke allocate money. Allocate money yang tadi ya, penghasilan dialokasiin, sebenarnya simpel banget. Jadi dari income itu kita alokasiin ke dalam suatu pos-pos yang tadi nih. Contohnya diagramnya kayak gini, sesimpel ini sebenarnya.
Nah, cuma kendalanya adalah alokasinya itu berapa persen, alokasinya itu kemana, dan posnya itu apa aja. Itu yang kebanyakan orang-orang di luar sana mereka nggak tahu. Jadi dari income larinya tuh ngaco gitu, kemana-mana nggak jelas, dan akhirnya bocor. Ya, itu dia tuh. Nah, sekarang saya sharing juga ini tentang mindset seseorang dalam alokasi keuangan. Yang pertama ini tentang mindset, poor mindset lah gitu. Kalau kasarannya ini saya ambil dari Robert Kiyosaki punya. Robert Kiyosaki lebih gamblang lagi ngomongnya. Dia bilangnya adalah mindset orang miskin gitu. Jadi kalau melakukan ini berarti mindset orang miskin gitu. Katanya Robert Kiyosaki malah orang yang seperti ini nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa makmur lah gitu. Bahagia bisa dong, ya kan. Nah, tapi orang seperti ini berpikir, oke, hari ini gue lakuin untuk hari ini, besok ada kesusahannya sendiri gitu. Jadi kebanyakan dari mereka alokasinya seperti ini yang kita lihat tuh di tengah. Jadi dari pekerjaan mereka itu dapat dong gaji, biasanya langsung untuk pengeluaran gitu. Ciri-cirinya adalah biasanya income-nya habis di akhir bulan gitu. Income-nya habis bahkan sebelum ini nih, sebelum ada gajian lagi udah habis gitu. Orang kayak gitu umurnya lebih panjang ya, Pak. Karena YOLO ya, happy kali orang ini. Tapi biasanya ya ini apa namanya, persiapan untuk masa depannya belum ada juga. Biasa pas ditanya orang-orang seperti ini, pas ditanya pensiunnya gimana nanti, aduh, entar lah, belum kepikiran lah. Hari ini aja, besok aja gue masih bingung gitu. Atau enggak, bulan depan aja saya masih bingung ini bayar cicilan gimana, gitu kan. Nah, biasanya seperti ini. Jadi jangan sampai, ini yang harus kita hindari teman-teman ya. Ini harus kita hindari, jangan sampai dari income masuk langsung ke pengeluaran. Oke. Nah, ini mindset, poor mindset. Oke. Nah, yang kedua, sebelum masuk ke mindset yang kedua, izinkan saya sharing tentang perbedaannya yang tadi nih, aset dan liabilities. Oke. Nah, yang di bawah tuh ada balance sheets, aset dan liabilities. Mungkin di sini aset itu adalah, bahasa simpelnya adalah segala sesuatu yang make money for us. Ya, segala sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita itu namanya aset. Liabilities, segala sesuatu yang mengambil uang keluar dari kita, itu namanya liabilities. Oke. Nah, benda yang sama, produk yang sama, produk finansial yang sama, itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilities. Jadi contohnya nih, kalau saya tanya, rumah itu aset atau liability? Besok orang bilang, pada jawab, oh aset, ya kan? Justru orang-orang malah pada bilang, oh ya cicil rumah deh, biar aset, buat aset gitu. Belum tentu. Secara financial planning, rumah, kita coba berkaca, kita lihat rumah yang kita punya itu aset atau liabilities. Nah, tadi definisi aset apa? Definisi aset adalah kalau sesuatu itu menghasilkan uang untuk kita, ya kan? Nah, sekarang rumah kita aset atau liabilities? Liabilities sebenarnya. Rumah yang kita tinggalin itu liabilities. Karena kenapa? Tidak menghasilkan uang buat kita. Yang ada malah keluar IPL, ya kan? Terus apalagi air, listrik, bocor-bocor, genteng bocor, dan lain-lain gitu kan. Nah itu aset kalau nggak nyicil. Nah kalau keset nggak perlu nyicil. Nah jadi sebenarnya meskipun kita nyicil atau nggak nyicil, patokannya itu tadi tuh. Kalau misalnya rumah itu menghasilkan uang buat kita, berarti aset. Ya. Jadi kalau rumah itu ternyata dikontrakin atau jadiin kos-kosan, diubah jadi Indomaret, itu aset karena menghasilkan uang buat kita. Tapi kalau kita tinggalin, sebenarnya liabilities. Gitu. Pertanyaan berikutnya, jadi nggak perlu rumah dong, gitu, karena rumah liabilities. Nggak juga, rumah buat kita hidup. Ya kan? Jadi memang ada liabilities yang perlu. Gitu. Contohnya iPhone 14 nanti keluar September, ya kan. Nah, aset atau liabilities tergantung. Kalau misalnya iPhone itu menghasilkan uang buat kita, misalnya dia content creator atau apa, itu aset. HP itu aset, ya kan. Tapi kalau misalnya iPhone-nya itu untuk kita, ya itulah konten-konten pamer-pamer gitu kan, atau enggak cuma flexing ya. Nah, murah banget gitu. Nah, itu liabilities. Jadi ingat ya, satu produk yang sama bisa jadi aset, bisa jadi liabilities gitu. Oke, nah
Jadi rumah saya kontrakin itu kan nebeng orang tua aja. Aduh. Ya jadi intinya konsepnya kayak gitu ya. Nah, yang kedua. Nah, ini yang kedua nih. Middle class mindset. Mindset seseorang kelas menengah. Gitu. Biasanya ciri-cirinya adalah orang ini bilang saya akan menjadi kaya kalau saya terlihat kaya. Jadi biasanya orang-orang kayak gini. Mereka dapat dari income. Biasanya yang mereka lakukan adalah mereka semakin income-nya meningkat, gaya hidupnya meningkatnya juga drastis, gitu. Dan bahkan gaya hidupnya meningkatnya lebih tinggi dari peningkatan income biasanya. Dengan cara apa? Ambil kredit, ambil cicilan untuk sesuatu yang konsumtif. Untuk sesuatu yang konsumtif, karena kenapa? Ya itu mereka berpikirnya seperti itu. Gaya hidup saya naik, saya semakin kaya, gitu. Secara alam bawah sadar, ya. Nah, sehingga kebanyakan dari orang-orang yang middle class mindset itu muter-muter di situ doang. Jadi dari income, yang mereka lakuin pertama, bayar cicilan, bayar yang lain-lain gitu. Konsumtif lagi kan kebanyakan. Kemudian sisanya untuk pengeluaran. Nah, sisanya untuk pengeluaran, kalau ada sisa lagi, baru ditabung deh, masukin aset. Kalau nggak ada, ya udah. Gitu. Tapi bulan depannya gimana lagi? Muter lagi kayak gitu. Income lagi, bayar cicilan lagi, pengeluaran lagi. Bulan depannya gimana? Kayak gitu lagi, muter terus sampai one day income mereka berhenti. Pensiun atau enggak dipaksa pensiun. Ya kan? Karena krisis. Gitu. Ketika income mereka berhenti, yang tadi cicilan, kredit semuanya itu nggak berhenti loh. Nah, ini tuh. Dan kebanyakan kenapa tadi saya bahas aset dan liabilities? Ciri-cirinya adalah orang-orang middle class mindset ini, mereka merasa liabilities mereka itu adalah aset mereka. Nah, itu yang bahaya. Terkena ilusi, di mana mereka punya aset, mereka kira mereka punya aset, ternyata liabilities. Ya, jadi kita hindari juga teman-teman yang kayak gini nih. Kalau aset ya aset, definisinya apa? Yang tadi. Itu. Jangan sampai mengira liabilities kita itu aset, itu bahaya banget. Ya, oke. Termasuk saham. Gitu. Saham, kalau misalnya trading nih, trading sering menang gitu kan, kasih kita dividen, aset. Tapi kalau misalnya saham, kalau kata orang saham tuh aset. Tapi kalau kita lihat portfolionya, merah semua, kayak kebakaran gitu kan. Sering kalah, sering kena pom-pom saham gitu kan. Nah, itu liabilities. Jadi ingat ya, produk yang sama bisa jadi aset atau liabilities. Jangan sampai kebalik. Oke teman-teman. Nah ini yang ketiga nih, rich people mindset. Cara berpikirnya adalah yang tadi, ESBI. Aku harus ke arah B atau enggak I, karena passive income, ya kan. Definisi financial freedom apa tadi? Passive income melebihi pengeluaran, ya kan. Jadi begitu. I buy something that makes money for us. Mereka selalu masukin ke aset dulu. Itu. Mau itu mereka di kolom E, di kolom S, di kolom B, mereka selalu masukin ke aset dulu. Gitu. Masukin ke aset dulu, setelah itu asetnya make money lagi buat mereka. Nah, muter-muter gitu terus sampai asetnya makin gede. Sampai nanti one day mereka bisa berhenti dari pekerjaan mereka. Gitu. Misalnya yang karyawan, oke, asetku udah banyak, udah punya 10M nih di deposito misalnya, di reksadana, udah dapat duit sendiri, income, berhenti kerja gitu kan. Biasanya yang pilot pensiun dini, nah itu bisa juga gitu. Cara mainnya kayak gini sebenarnya alokasi duitnya. Oke? Sampai sini ya. Nah, sekarang ini ada rumusannya sebenarnya. Sebenarnya duit itu cuma lari ke dua arah. Ya. Kalau nggak untuk expense, pasti disimpan. Oke, cuma dua arah. Jadi simple. Kalau dari saya, dari CCA juga nggak pakai yang rumusan yang 50, 30, 20, terus berapa 60, 40, 10. Nah, itu ribet banget gitu. Itu textbook. Nah, simpelnya gini aja. Oke. Duit cuma lari dua arah. Expense, simpen. Gitu. Simpen, lari dua arah lagi. Untuk melindungi uang kita, sama untuk kita invest, untuk leverage. Udah cuma itu doang. Nah, sekarang teman-teman bisa cross-check. Duitnya teman-teman, income per bulan larinya kemana. Ada nggak yang disimpan? Oke. Kalau expense pasti ada ya. Itu ada nggak yang disimpan? Dan kalau disimpan pun, ada nggak dua hal itu? Protect dan leverage. Kalau nggak ada, buruan alokasiin yang benar. Oke teman-teman,
Dan kita belum ngomong nih, protect-nya gimana? Ideal nggak? Leverage-nya, investasinya ideal nggak? Aset atau liabilities tuh ternyata. Nah, itu kita belum ngomongin itu, tapi secara dasarnya seperti itu. Oke? Nah ini nih, teman-teman boleh dicatat. Rule of thumb. Aturan mainnya sebenarnya begini, simple. Yang pertama, lihat yang kanan. Jangan ada cicilan atau kredit konsumtif. Oke? Kecuali kalau mau beli yang konsumtif, belilah pakai passive income. Ya. Karena ya passive income kan udah bukan hasil kerja kita. Nah, terus aturan mainnya gini. Kita bisa lihat dari bawah dulu ya. Kalau misalnya rasio expense, jadi contoh misalnya income seseorang 10 juta gitu ya. Berarti kalau misalnya mereka pakai untuk expense 5 juta aja, 50%-nya, itu mereka sebenarnya hijau. Itu oke kok. Itu berarti kalau mereka pakai 50%, berarti kan mereka masih ada 50% lagi untuk mereka save dong. Itu oke banget, itu hijau. Itu sehat. Nah, kalau yang kuning adalah 50-80, tapi kalau udah 80% ke atas, merah. Karena kenapa? Kalau misalnya mereka stay di angka 80% terus, yang which is sebenarnya di tahun-tahun ke depan, ekspres kita kan akan naik. Ya kan? Nah, persen terus, ketika meningkat, ya udah meningkatnya 90, 100. Bahkan kita ketemu klien tuh ada yang 110 gitu. Rasio expense-nya gitu, minus 10%, bahaya. Nah, jadi ini rule of thumb-nya teman-teman ya. Kalau bisa kita tekan di angka 50% aja gitu. Ya. Nah, di sini kita juga harus check up juga gitu, rasio kita berapa. Oke, sisanya save, tabung gitu, antara ke protect atau enggak ke leverage. Itu dan leverage. Nah, yang ketiga kita masuk financial IQ, protect money. Itu hal-hal yang tabu karena katanya protect ya, asuransi nipu ya. Nah, kayak gitu tuh banyak orang yang kayak gitu kan. Sebenarnya enggak, tergantung yang jual asuransi nipu atau enggak ya kan. Nah, tapi intinya protect money itu adalah yang tadi, gimana caranya kita melindungi uang kita biar nggak hilang. Udah kerja capek-capek jangan sampai hilang, ya kan? Nah, sama seperti Titanic ini. Gitu. Analoginya Titanic itu dulu yang bikin Titanic itu sombong, bangga gitu. Ini kapal nggak akan pernah tenggelam, dia bilang. Nggak ada yang bisa tenggelam, bahkan Tuhan dia bilang kan. Nah, tenggelam. Cuma Titanic pun sesombong-sombongnya pembuatnya ini, dia tetap bikin apa? Yang kanan. Gitu. Tetap bikin perahunya, sekocinya ya. Gitu. Oke. BTW ada pertanyaan nanti ini ya, saya jawab di akhir berarti ya Mas Asron ya. Dicatat dulu atau enggak di-chat dulu aja deh gitu, biar nggak lupa nanti pertanyaannya kan. Di-chat di kolom chat nggak apa-apa. Nah, jadi itu dia tuh. Sesombong-sombongnya orang tetap ada proteksinya loh. Sekoci. Gitu. Nah, cuma di sini kita lihat kan akhirnya dia nabrak gunung es, tenggelam. Dan yang kita lihat kalau dari filmnya Leonardo DiCaprio kan sekocinya nggak cukup, dan itu emang beneran gitu. Jadi ini definisi seseorang yang mereka udah berusaha melindungi uang mereka, tapi nggak cukup. Ibaratnya mereka punya satpam, udah ada nih berjaga-jaga nih, tapi satpamnya kurang banyak. Nah itu dia tuh, nggak cukup. Sayang banget ini ya. Nah, jadi di sini kita lihat sekoci ini adalah manajemen resikonya sebenarnya. Manajemen resikonya yang sebenarnya penting gitu. Berharap jangan sampai kepake, tapi kalau amit-amit ada sesuatu ya kepake gitu. Manajemen resiko dari apa? Ini resiko dalam hidup ya. PHK, bangkrut, genteng bocor, HP rusak termasuk resiko loh. Dan kalau nggak ada proteksinya, nggak ada antisipasinya, contohnya HP rusak, iPhone 22 juta misalnya gitu ya. Nah, HP rusak, beli lagi baru dong, 22 juta lagi iPhone. Ambilnya dari mana? Duitnya ambil dari mana? Biasanya orang-orang yang nggak ada antisipasinya, mereka beli HP baru dari mana? Cairin saham, cairin reksadana, ambil dari tabungan yang mereka untuk leverage gitu. Nah, itu kebalik itu baru resiko kecil, yang bawah resiko gedenya.
sakit kecil, sakit kritis, kecelakaan, meninggal gitulah ya, yang ngeri-ngeri pokoknya. Nah, itu semua tuh. Dan salah satunya ya pandemi COVID ini, banyak PHK, banyak bangkrut ya kan. Nah, ini resiko-resiko loh. Jangan sampai resiko ini datang kita nggak bisa kontrol ya kan. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Protect. Itu dia tuh. Antisipasinya itu full di dalam kontrol kita. Ya. Karena banyak di sini nih klien-klien nih ya yang klien saya, mereka nyalahinnya malah nyalahin keadaan. Gitu. Pandemi nih, gara-gara pandemi, atau enggak, karena ada klien saya kerjasama sama pemerintah, pemerintah soalnya udah stop supply-nya ke saya gitu, atau enggak, gara-gara nih orang tua saya sakit gitu, kena serangan jantung, jadi uang saya semuanya saya buat berobat orang tua gitu kan, jadi malah nyalahin keadaan, padahal sebenarnya keadaan mau buruk mau baik akan datang ya kan, yang bisa kita antisipasi itu dia protect money-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita juga harus jangan lupa protect money nih. Cara proteksi itu ada 2. Dan dua-duanya harus ada. Dana darurat dan asuransi pribadi. Dua-duanya harus ada. Asuransi kantor gimana? Asuransi dari pekerjaan oke juga, tapi perlu dilihat lagi. Kalau misalnya asuransi pekerjaan, ketika kita ada PHK, putus kontrak, pensiun, berarti asuransinya hilang juga, ya kan? Dan kalau asuransinya sudah hilang, baru cari lagi, apakah kita masih bisa masuk insurance atau enggak, gitu, ya kan? Jadi tetap dari saya asuransi pribadi harus ada dan dana darurat, dua-duanya ini harus ada, karena fungsinya beda. Ibaratnya dana darurat ini kayak hansip lah, satpam. Jadi kalau ngelawan maling biasa gitu, ngelawan yang copet masih kuat ini gitu. Tapi kalau udah lawan teroris negara yang gede-gede nih ya, ratusan juta, miliaran, dana darurat nggak cukup. Harus ada asuransi pribadi. Ibaratnya ini kayak tentara gitu, yang lebih kuat lagi. Nah, ini 2 ini harus ada, teman-teman. Oke. Nah, boleh teman-teman di sini nih di kolom chat yang udah ada dua-duanya. Boleh minta jempolnya, teman-teman. Gitu. Udah ada doang nih ya. Kita belum ngomongin ideal atau enggak nih. Merah atau hijaunya nih ya. Gitu. Karena yang tadi udah ada pun bisa jadi kurang kayak tadi Titanic, ya kan. Nah, oke, thank you responnya teman-teman. Ada banyak juga nih. Nah, ini kalau dana darurat rumusnya ini 3 kali income kalau masih single ya, 6 kali income kalau sudah menikah, 12 kali pengeluaran kalau sudah punya tanggungan. Rumusnya beda-beda di setiap kurikulum, beda-beda ya. Pak Wawan ya, beda-beda setiap kurikulum, tapi biasanya yang diadopsi yang simpel aja deh, yang kayak gini aja gitu. Intinya penerbang minimal 12. Kalau penerbang minimal 12 tuh kata. Thank you Pak Wawan ya. Jadi 12 kali income gitu. Jadi ibaratnya kalau income-nya tidak ada selama setahun pun ya masih aman lah gitu kan. Selama setahun masih bisa ada usaha, buka bisnis atau apa usaha lainnya gitu. Nah, ini dana darurat. Nah, itulah ya. Jadi nah, ini kalau asuransi. Asuransi itu produknya ada puluhan, banyak. Oke. Tapi tidak semua produk asuransi perlu kita miliki. Itu. Ini kalau ketemu agen asuransi mungkin saya didebatin nih. Tapi secara financial planning, tidak semua produk asuransi itu perlu untuk kita punya. Ya. Yang penting fundamentalnya itu ini, asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, dan kartu rumah sakit. Oke? Nah, itu aja. Nanti kita bisa bahas lebih, tapi harus ada ketiga hal ini. Kalau belum ada, saya belum ada asuransi sakit kritis misalnya, itu nanti bisa ya chat saya, DM juga nggak apa-apa, atau nggak WA. Terus asuransi jiwa juga ada rumusnya sebenarnya, berapa tahun income, yang tadi itu 10 tahun income ya kan. Nah, terus kartu rumah sakit ada, saya ada kartu nih dari asuransi X misalnya gitu. Terus harus dilihat syarat dari kartu rumah sakit yang hijau. Kalau mau kartu rumah sakit itu jadi aset, harus sesuai tagihan. Ya, jangan sampai dokter minta 500 juta gitu, tapi cuma dibayarin asuransi 200 juta doang gitu. 300 jutanya nombok lagi gitu. Nomboknya 300 juta ambil dari mana? Siapa yang bayarin? Cairin saham lagi, ya kan? Terus ambil lagi dari mana? Uang buat DP rumah hilang gitu. Itu klien banyak gitu. Dan ya itulah ya, banyak. Kemarin saya ada bantu klien juga. Ini bahaya, klien yang ini nih. Klien saya waktu itu yang paling gede
ada 36 polis asuransi. 36 teman-teman. Itu banyak banget. Nanti saya ceritain ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Boleh nggak salah satu aja? Nggak boleh ya tadi ya. Boleh sih boleh. Keputusan teman-teman gitu. Cuma idealnya dua-duanya, dana darurat dan asuransi. Itu asuransi saja nggak cukup, dana darurat doang nggak cukup. Ya, karena fungsinya beda. Oke. Nah, ini fungsinya yang tadi ya. Ingat yang tadi. Nah, terus kalau duitnya nggak cukup, untuk keduanya gimana? Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget klien bilang gitu. Pak, saya belum ada budget untuk ambil asuransi misalnya. Atau nggak, Pak, saya udah ada asuransi, tapi untuk dana darurat, saya lagi fokus nabung dulu buat beli rumah. Nah, itu banyak yang kayak gitu tuh. Kalau nggak ada budget, kalau nggak ada duitnya, untuk keduanya gimana? Sebenarnya secara financial planning harus dua-duanya kan. Kalau nggak ada gimana? Kita atur ulang lagi. Kita harus make sure financial IQ nomor 2 kita yang tadi itu ideal. Udah benar belum urutannya? Biaya hidup, manajemen resiko, baru leverage money. Gitu. Ya, yang tadi. Karena klien-klien tuh kebanyakan kayak gini nih. Pak, saya nggak ada budget untuk beli asuransi nih. Gitu. Terus pas ditanya, oke, Ci, gitu kan. Atau enggak, Pak, tapi Bapak udah setiap bulan ada yang diinvestasikan nggak? Ada yang buat ditabung nggak? Oh, ada sih. Nah, itu berarti salah alokasi berarti dia. Itu. Harusnya sebelum invest, protect dulu. Gitu. Karena percuma kalau udah invest tapi belum protect, kalau yang tadi ada krisis datang, dokter minta 500 juta, nggak ada yang bayarin. Ya kan? Akhirnya investasinya mundur lagi jadi protect. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu sedih banget. Yang kedua, lakukan financial check up. Jadi kita check up dulu. Kok bisa nggak ada sih budgetnya gitu? Kok bisa nggak ada sih duit untuk protect money gitu? Atau nggak untuk invest money? Kita lakukan check up. Nah, nyambung cerita saya yang tadi. Ada klien punya 36 polis asuransi. Banyak banget gitu. Dia pebisnis yang lumayan besar ya di Tegal. Nah, datang ke kami, kebetulan yang handle bukan saya diceritain. Intinya polisnya itu sampai dimasukin ke kontainer box yang gede. Jadi polis banyak tuh warna-warni itu koleksi. 36 warna hijau, biru, merah, apa kuning lah gitu ya. Banyak banget. Nah, pas di check up, dia rasa asuransi dengan sebanyak asuransi itu bisa melindungi dia gitu. Dia setor premi 300 jutaan setahun. Jadi lumayan besar ya. Nah, pas di check up, banyak yang sudah expired, banyak yang tidak relevan, dan intinya kalau ada dokter minta uang ratusan juta miliaran, tetap harus nombok dari 36 polis itu. Itu sedih banget. Dan orang itu, klien saya, masih setor preminya 36-36-nya. Nah, itu loh yang ngeri. Dan setelah di check up, kita pangkas yang bukan aset, yang liabilities, singkirin semua. Jadinya bisa cut cost. Akhirnya cut cost-nya itu sampai intinya terakhir itu dia cuma perlu setor untuk asuransi cukupnya 90-an juta. Jadi masih hemat sekitar 210 juta premi ya, yang harusnya tadinya di asuransi. Gitu, buang-buang uang ya kan. 210 jutanya kita rekomendasiin masukin aja investasi karena proteksinya sudah cukup. Gitu. Jadi itu cut cost-nya banyak banget. Nah, jadi jangan sampai buang-buang duit juga di sini. Ya, pentingnya lakuin financial check up. Nah, di situ dia tuh. Ini banyak hal yang terjadi ya di netizen nih. Ini mungkin meme ini banyak banget nih di Instagram, di TikTok ya kan. Intinya jangan sampai kayak netizen yang di sini. Gitu. Tabungan asuransi emergency fund belum ada, udah naik ke investasi. Ujung-ujungnya kesandung, ya kan. Gitu. Nah, jangan sampai kayak gini ya. Oke, rule of thumb-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Asuransi jiwa, kartu rumah sakit, proteksi income, proteksi aset. Diambilnya harus berurutan. Asuransi jiwa paling bawah untuk biaya kedukaan, ya kan. Jadi kalau si A meninggal, biaya peti mati, mungkin ada yang dikremasi, kuburan, semuanya jangan ambil dari tabungan pribadi. Gitu. Ada yang bayarin. Terus kartu rumah sakit, proteksi income, dan kemudian kalau ada aset-aset gede, nah itu juga diproteksiin. Oke? Nah, rule of thumb. Ini cepat juga nih, udah jam 11 ya. Nah, terakhir.
leverage money. Boleh teman-teman minta responnya. Kenapa harus melipat gandakan uang kita? Gimana guys? Boleh nih sambil di chat di kolom chat ya. Sambil saya setting ada video dikit. Oke. Oke, suaranya kedengeran. Nah, oke, ini kita lihat jawaban dari teman-teman ya. Binomo inflasi ya. Financial freedom biar nggak kalah sama yes. Oke. Jawabannya sebenarnya make sense semua. Ya, jadi intinya yang tadi ya, inflasi itu karena kita harus ngalahin yang namanya inflasi itu. Kalau enggak kita akan semakin tanda kutip semakin miskin setiap bulannya itu inflasi naik terus. Ya. Nah ini saya share sedikit nih dari si ibu ini ya. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Saya lihat sini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa? Ya karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of difference. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepingin melihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus. Oke, nah dari sini kita lihat ya, intinya ya untuk itu, biar uang bekerja untuk kita di kuadran I yang pertama ya kan. Jadi kita dapat passive income dan ngalahin inflasi. Ya, jadi kenapa kita harus leverage money, mendongkrak uang kita. Dan yang tadi saya bilang ya, kecerdasan seseorang dalam leverage money dilihat. Kalau dia tidak return rate-nya kalah dari inflasi, berarti financial IQ-nya perlu ditingkatkan. Atau enggak kalau dia terlalu agresif gitu, pingin cepat-cepat gratifikasi, jadi kaya gitu, dapat return gede, itu juga berarti financial IQ-nya perlu ditingkatkan. Ya, intinya kata si Abang Warren Buffett kayak begini gitu. If you don't, kalau kita nggak cari cara untuk hasilkan duit dalam ketika kita tidur, kita harus bekerja sampai kita meninggal. Nah, itu yang tadi di kuadran I. Nah, di sini ada 3 faktor penting dalam investasi, dalam leverage money. Waktu, ya kan? Return rate sama modal capital. Nah, teman-teman boleh nih minta responnya nih ya. Dari ketiga faktor ini, mana faktor yang paling penting, paling menentukan kesuksesan suatu leverage money? Boleh, teman-teman? Oke, ada time, ada return rate. Oke, ada time, return rate. Oke, thank you teman-teman. Capital, return rate, yes. Ini untuk mempercepat waktu.
Ya, ada time. Thank you teman-teman. Nah, secara financial planning, faktor yang paling menentukan itu adalah capital. Ya, jadi capital itu faktor yang paling menentukan. Karena kenapa? Kita bahas di sini. Contoh kasus Dilan sama Milea. Udah nonton filmnya ya? Nah, it's working modal dan relasi. Ya, ini bukan nyuruh nepotisme atau apa ya. Tapi ya itu sih yang dipelajari. Jadi contohnya nih, Dilan dan Milea. Kita lihat contoh kasus. Penghasilan Dilan 6 juta, penghasilan Milea 11 juta. Oke, sama-sama makan, sama-sama ada cicilan, sama-sama ada kos, sama-sama ada asuransi, dan sama-sama invest. Tapi bedanya, Dilan dengan segala macam ininya, pengeluaran dia baru bisa invest 1 juta. Milea sudah 5 juta. Nah, sama-sama investasi di tempat yang sama. Jadi ketemu nih, investasi di suatu instrumen yang return-nya itu 15% per tahun. Jadi reksadana, ya kan, di atas deposito diam aja, yang ada orang lain yang kelola 15% per tahun. Nah, kalau misalnya kalau dia nabung 1 juta di produk ini, kira-kira berapa lama dia bisa capai 1 miliar? Dia bisa capai 1 miliar setelah waktu 17 tahun. Ya. Jadi Dilan akan capai 1 miliarnya dia 17 tahun. Oke. Nah, tapi kalau misalnya si Milea investasi di produk yang sama, return-nya 15%, investasinya bareng Dilan, ya kan. Tapi 5 juta sebulan. Milea cuma perlu waktu 8 tahun. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Itu yang bikin berbeda, meskipun return rate-nya sama, tapi capai waktu 1M-nya berbeda. Dan kalau ada inflasi, 1 miliarnya Milea di tahun ke-8 dengan 1 miliarnya Dilan di tahun ke-17 beda. Ya kan? 1 miliarnya Dilan lebih kecil nilainya. Karena kenapa? Cuma perbedaan modal dia nabung. Nah, itu. Ya. Jadinya di sini yang penting kita punya capital gede dulu, baru invest. Oke? Nah, kalau misalnya investasi capital masih belum ada, mending masukin dulu ke yang tadi, protect dulu. Gitu. Ya, baru invest di situ. Kata kuncinya. Karena kenapa? Banyak orang pingin invest gitu. Setor modal, ujung-ujungnya hilang. Ya kan? Karena kenapa? Mereka merasa semakin besar return rate yang saya dapat, return yang saya dapat, kalau bisa 60% lah per tahun, 100% per tahun, saya akan semakin kaya. Gitu. Tapi orang suka lupa, semakin besar return rate, berarti semakin beresiko itu produk. Ya kan? Nah, jadi harusnya adalah yang penting return rate-nya nggak kalah sama inflasi, tapi kita punya capital. Itu yang menentukan. Ya, dari situ. Nah, ini dia nih. Selanjutnya ada rule of thumb-nya. Intinya sebenarnya seperti ini. Kalau kita mau invest jangka pendek, misalnya tahun depan pengen beli handphone, kan harus nabung dong. Nabung di tempat yang low risk. Misalnya di reksadana, pasar uang gitu, atau reksadana pendapatan tetap, atau enggak deposito, atau enggak di mana ada koperasi atau apa, produk yang dari disediakan sama di sini ya. Itu jangan masukin ke binomo, jangan masukin ke saham gitu kan, high risk. Nanti kalau udah setahun kita udah mau beli HP-nya gitu, ternyata malah sahamnya lagi turun gitu kan. Jadi jangan kayak gitu. Intinya kalau jangka menengah 1-5 tahun itu sesuaikan sama risk profile teman-teman. Gitu. Kalau ada yang risk profile-nya agresif, boleh masukin ke saham yang lebih return-nya lebih tinggi, bukan saham, ke produk yang return-nya lebih tinggi. Tapi kalau yang teman-teman yang konservatif ya, yang cari aman, ya jangan coba-coba masukin ke yang tinggi gitu, deg-degan nanti ya kan. Terus jangka panjang juga. Kalau jangka panjang harus high risk. Karena kenapa? Investasi yang high risk pasti high return. Dan kalau produknya itu bagus, aset kita tadi ya, bukan liability. Kalau itu aset kita, setelah dianalisa, meskipun dia naik turun,
dalam 2-3 tahun, tapi kurvanya pasti akan cenderung naik dalam 5 tahun ke atas. Nah, makanya harus high risk. Sayang kalau investasi 5 tahun masukin cuma ke deposito, gitu. Sayang, ya, dari situ. Nah, ini teman-teman saya share yang saya dapat juga. Ini mahal ini teman-teman. Jadi checklist uang dingin. Sebelum, kata kuncinya adalah sebelum yang ada di list ini terpenuhi, berarti teman-teman belum siap untuk I yang tadi, kuadran I, investor, investasi ya, gitu. Nah, jadi ini harus dipenuhi dulu. Pertama, biaya hidup harian 6 bulan ke depan, gitu. Kalau di Garuda 12 bulan berarti ya. Nah, terus asuransi jiwa 10 tahun income, asuransi kesehatan harus sesuai tagihan kartu rumah sakit tadi tuh. Asuransi penghasilan 5 tahun income, gitu. Dana untuk tempat tinggal, untuk DP ini, jadi tempat tinggal meskipun liabilities ya kita harus ada lah gitu ya. Nah, dana untuk tempat tinggal, dana pendidikan untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Anak tuh aset atau liabilities? Tergantung jumlah. Nah, itu ya. Kalau dijadiin pengamen di pinggir jalan jadinya aset. Anaknya sudah cari duit, aset. Nah, jadi itu terus dana pensiun untuk diri sendiri dan pasangan. Nah, setelah ini cukup baru bisa jadi investor. Oke. Itu dia tuh checklist uang dingin. Karena kalau kita udah tanda kutip sok-sokan investor ketika ini belum ada, ujung-ujungnya duit kita itu bukan uang dingin ya kan, uang panas berarti. Gitu. Duit kita akan dipakai untuk bayar ini. Gitu, ya. Teman-teman, jadi itu tuh banyak ya. Jadinya dan intinya jangan lupa kalau udah punya capital seperti teman-teman ya yang pekerjaannya berpenghasilan di atas rata-rata golongan lainnya, jangan sampai salah alokasi gitu. Sayang loh. Capital itu bisa di leverage kalau ke produk yang benar, ya kan. Tapi kalau salah alokasi ujung-ujungnya hilang atau ujung-ujungnya konsumtif, liabilities, aduh sayang sekali. Ya, jadi di situ kurang lebih kayak gitu checklist uang dinginnya. Oke. Loh, kok ada lagi ke skip kayaknya. Nah, kurang lebih itu tadi materinya 4 financial IQ. Caranya untuk kita menang dari krisis, menangin permainan ini gitu, capai financial freedom ya untuk teman-teman pilot nih. So far gitu, Mas Astron. Ada tambahan? Ada pertanyaan gimana? Oke, baik. Kita buka langsung aja ya Q&A-nya, question and answer-nya. Karena mungkin juga ini kita terbatasan waktu, mohon maaf. Mungkin ada yang mau siap-siap untuk ibadah sholat Jumat. Jadi kita untuk Q&A ini kita batasi mungkin kurang lebih 3 orang untuk pertanyaannya. Jadi kita udah sedikit dapat materi dari Pak Adrian mengenai how to make money, how to allocate money, how to protect money, dan how to invest money. Jadi mungkin nih kalau bagi ada rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin sedikit private pun monggo, atau kalau bisa malah ini karena kita generalize ya. Jadi mungkin yang lebih generalize juga monggo, tapi mungkin mohon maaf karena keterbatasan waktu kita hanya bisa mengambil 3 pertanyaan saja. Monggo dipersilakan. Bagi ada yang mau bertanya silakan raise hand atau tanya di kolom chat juga silakan. Oke, tadi ada pertanyaan dikit sih ya. Oke. BTW, teman-teman, nanti setelah pertanyaan saya izin 3 menit ya untuk sharing lah program dari CCA gitu, yang saya rasa bisa bantu lah jadi berkat juga untuk teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Abraham Galaxy. Itu, Pak, cicilan rumah masuknya expense atau liabilities atau nabung aset. Nah, jadi kalau rumah yang ditinggali itu dia masuknya liabilities gitu. Liabilities, tapi itu liabilities yang kita harus kan untuk aktualisasi diri juga lah gitu. Nah, jadi masuknya liabilities ya, gitu. Kecuali rumah itu menghasilkan uang untuk kita, gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nih, teman-teman. Semoga udah ngerti ya, udah makin jelas. Ini ada satu. Oke. Dari Pak Ahmad Putra.
Oke. Oke, Pak Ahmad Putra ya. Jadi kita baru boleh berinvestasi setelah terpenuhi semua syarat tadi. Nah, jadi investasi itu ada dua jenis sebenarnya. Jadi ada investasi untuk goals dan ada investasi untuk yang tadi ke kuadran I gitu, untuk kita kalahin inflasi dan untuk memperbesar kekayaan kita gitu. Nah, maksudnya dalam checklist uang dingin ini juga kita sebenarnya harus ada investasinya, tapi bukan untuk kita cari return yang gede, kita cari yang untuk untuk perbesar kekayaan, untuk jadi kuadran I tadi, bukan. Contohnya ya, dana tempat tinggal, kita simpannya daripada simpan di bank doang, mending kita investin dong. Nah gitu, sesuai yang tadi rule of thumb-nya yang tadi. Nah kita kapan, misalnya mau beli rumah 3 tahun lagi, berarti ya udah kita masukin ke instrumen investasi yang medium risk. Nah, kayak gitu. Contohnya terus ada apa lagi? Dana pendidikan, masih anak kuliah masih 20 tahun lagi misalnya gitu. Nah, kita harus investin daripada dimasukin deposito ya kan, harus diinvest. Tapi harus make sure investasinya produknya itu hijau, aset. Jangan sampai minus gitu kan. Nah, itu dia tuh harus bagus. Terus dana pensiun juga itu termasuk investasi. Nah, jadi ini investasi yang untuk goals kita, untuk impian kita. Nah, setelah impian kita udah disiapkan semua, baru kita bisa mulai investasi yang untuk memperbesar kita punya kekayaan gitu. Itu baru. Jadi investasi yang seperti itu, maksudnya yang tadi kuadran I investor itu yang kayak gitu untuk passive income kita gitu. Selama ininya belum terpenuhi, intinya kita harus penuhi ini dulu. Gitu sih paling ya. Semoga terjawab ya. Tadi Pak Ahmad Putra. Oke, ini ada yang nanya Pak Doni, udah direct message nih. Kalau emas return rate-nya berapa? Nah itu bisa dilihat di Google ya. Karena emas naik turun sesuai sama kalau kayak pandemi itu gede gitu. Kalau misalnya lagi kondisi biasa, justru malah cenderung turun. Cuma kalau misalnya nilai tukarnya rupiah sama US dollar itu melemah, emasnya malah terlihat naik padahal menurun gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya relatif ya, tapi kurang lebih sekitar 8%-an gitu sih. 8% lah sampai 10%-an ya, yang biasanya gitu. Nah, terus Pak Adi, izin bertanya untuk menambahkan income, apa boleh melewati 2 fase sebelum leverage money apabila main income belum cukup? Oh, oke. Oke, jadi untuk ini ya, jadi kayak untuk income sampingan, jadi saya misalnya trading saham gitu Pak ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke ini ya, ke leverage money juga. Nah, tapi disarankan alokasinya itu harus benar dulu Pak, jangan sampai ada bocor kayak yang tadi gitu. Yang rule of thumb-nya jangan sampai kita 80% ke atas gitu. Nah, terus sama disarankan juga harus ada proteksinya dulu Pak, gitu, asuransi atau yang tadi dana darurat lah, dua-duanya. Karena kenapa? Bayangin kita lagi make money gitu, trading saham misalnya ya, kayak dulu ada klien saya, dia setor modal 500 juta gitu untuk trading saham, ikut grup berbayar gitu, trading menang, cuan gitu, dapat income tambahan. Tapi terus ada saudaranya dia yang sakit gitu, nggak ada asuransi, jadi sahamnya 500 jutanya ditarik untuk bantu dia gitu. Jadi sekarang dia udah nggak ada uang lagi untuk income tambahan. Jadi sayang banget kalau kayak gitu, ya kan. Jadi lebih baik 2 step tadi dipenuhi dulu. Setelah itu baru trading saham kita bisa lebih tenang, lebih enak gitu. Daripada ujung-ujungnya ditarik lagi untuk bayar resiko. Nah itu yang bahaya. Itu sih. Oke. Gempar Jordi. Pertanyaan saya satu, kalau kita sudah berencana sebaik mungkin, tapi Tuhan berkata lain. Itu masuknya kemana? Nah, nasib kalau katanya. Nah, itu masuknya ke yang nomor 3, Pak. Jadi, protect money itu. Jadi, memang benar kalau Tuhan berkata lain, tapi kita bisa antisipasi sebenarnya. Misalnya berkata lainnya tiba-tiba kena PHK gitu ya. Atau enggak kena COVID, habis duit 200-300 juta, atau enggak tiba-tiba kena serangan jantung gitu. Padahal udah cantik-cantik nih, gitu. Nah, kita harus ada proteksi yang tadi. Itu sih. Intinya kalau proteksi udah aman, itu yang tadi menjamin seberapa pasti kita bisa menangin itu permainan. Gitu. Jadi cuma satu arah, yaitu ke atas, nggak akan turun lagi kita punya keuangan. Kalau
alokasi sama proteksi itu udah aman gitu. Itu nambahin yang tadi pertanyaan yang tadi itu dari Pak Adi Dilianto ya. Gitu. Kalau mau pasti kita kaya, dua yang tadi allocate, protect itu harus ada dulu. Itu caranya gimana? Mending bisa chat saya di DM deh atau nggak di WA gitu. Karena keterbatasan waktu ya. Nah, minimum pertanyaan terakhir ya. Ya, ini pertanyaan terakhir kali ya dari Captain Astro. Oke, kalau berutang beli aset, tapi asetnya tidak bisa bayar cicilan utang bagaimana? Apakah salah pilih aset atau asetnya hanya cukup? Nah ini pertanyaan bagus Pak. Jadi saya juga ada teman gitu, dia KPR rumah, cicilannya itu 11 juta ya. Nah rumahnya dijadiin kos-kosan. Kos-kosannya itu kurang lebih sekitar 9-10 juta lah sebulan. Jadi minus gitu kan. Nah itu secara financial planning sebenarnya liabilities. Jadi kayak kita buang-buang duit gitu. Kayak daripada ada kos-kosan itu yang kita jadi minus juta sebulan, mending nggak ada, nol kan pengeluaran kita jadinya gitu. Jadi biasanya apalagi kayak kalau pilih aset itu justru butuh bantuan gitu dari expertnya gitu. Contohnya kayak di sini ada Pak Wawan ya kan, atau enggak ada dari saya juga bisa dari tim, kita bantuin pilih produk yang nggak rugi lah gitu. Jadi kita make sure punya teman-teman jadi aset, jangan jadi liabilities ya gitu ya, kurang lebih gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Seru nih, udah mulai panas ya. Iya tuh ada asuransi juga, ada yang nipu juga. Ya paling thank you, semoga terbantu semua ya. Sorry kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita bisa lanjut sih. Nah ini ke yang tadi saya share ya, gitu. Yang saya akan share intinya adalah kita punya jasa kan yang tadi nih, jasa simple. Yang pertama alokasi, protection, investment. Kita check up dulu, kita make sure alokasi, proteksi, investasi teman-teman itu aset semua lah gitu. Jangan sampai liabilities, jangan sampai merah buang-buang duit. Nah biasanya itu kita punya jasa itu 1 juta sekali konsultasi gitu. Tapi dari 1 juta itu harusnya udah aman tuh. Pokoknya harapannya setelah selesai konsultasi itu udah kita make sure aset semua gitu. Nah, cuma sekarang kalau dari program dari CCA dalam rangka pandemi COVID ya, karena kan di luar yang tadi tuh kalau Tuhan berkata lain tuh kan. Nah, itu kita bantu ada kontribusinya CCA ke masyarakat, yaitu dengan cara kita berikan salah satu cabang jasanya kita, yaitu protection check up ini secara free. Itu sebagai salah satu bentuk kontribusinya CCA ke masyarakat di tengah pandemi COVID. Nah, gitu, secara free. Jadi saya bisa juga ajak teman-teman untuk nanti chat saya di DM atau di WA sih, untuk kalau misalnya yang mau lanjut cek yang kayak tadi tuh, klien saya yang proteksinya 36 polis, dia kira bagus 300 juta ya kan per tahun, ternyata bisa cut cost 90 juta, 210 jutanya diinvestasiin gitu, dan proteksinya aman 90 juta doang ya kan. Nah salah satunya testimoninya gitu sih dari klien yang udah protection check up. Nah alokasi investasi juga ada lagi, nanti mungkin coba dulu dari protection check up, setelah dapat full value-nya dari CCA bisa lanjut ke yang full package. Paling begitu. Nah manfaatnya tadi ada cut cost, kita pastiin ideal, dan yang terakhir ya hemat waktu, hemat tenaga lah, orang kita yang lakuin, tim saya lakuin gitu. Jadi ya seperti itu. So far dari saya, terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata, semoga jadi berkat ya buat teman-teman semua. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Silakan balik lagi Mas Astron. Ya, terima kasih Pak Adrian untuk sharing session webinar kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan ilmu manfaat. Untuk lebih lanjutnya bisa mungkin nanti kalau kami dari Paletpreneurship ada media sosial juga, jadi bisa di follow. Kalau memang diperlukan kita akan memberikan
sesi kedua mungkin kali nanti ya. Kalau kita lihat atensinya di sini cukup baik. Jadi seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya dan juga kami dari APG dan Koperasi juga mempunyai personal financial planner juga. Jadi kalau memang ada yang mau lebih dalam bisa hubungi kami juga. Dari saya kurang lebih seperti itu. Dari Mas Stivo mungkin ada tambahan. Silakan Mas. Ya, selamat siang rekan-rekan. Dari saya sedikit aja tambahannya. Untuk sebelumnya terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan Captain, Mas, FO, Mbak. Kegiatan hari ini akan kita follow up untuk lebih lanjutnya. Kalau memang mau lebih secara profesional bisa langsung kontak Mas Adrian. Nanti kita, by the way ini PDF-nya semuanya akan kita bagikan via email ke rekan-rekan member semuanya. Jadi bisa dikontak Mas Adrian secara langsung, ataupun kalau mau ke APG dan Koperasi, kita berafiliasi APG dan Koperasi untuk menawarkan konsultasi. Dari Kapten Pahlawan sendiri pun sudah melakukan itu ya Cap ya, setiap hari Rabu ya Cap ya, setiap hari Rabu, dan bisa juga konsultasi tentang bisnis manajemen yang kita bisa share sama-sama di grup Pilotpreneurship. Semoga acara ini bisa jadi manfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dan salam kompak. Salam kompak. Yo, thank you Cap, thank you Mas. Terima kasih semuanya salam kompak semua. Bisa Semangat. dihubungin saya ataupun Kapten Pahlawan sebagai penanggung jawab Pilotpreneurship dan Mas Astron juga. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan